Mumpung masih suasana bulan Ramadan, admin mau membahas salah satu brand yang sangat lekat dengan bulan Ramadan, yaitu Asia dengan produk andalannya Asia Hidayah. Asia adalah merek operator seluler berbasis CDMA yang dimiliki oleh PT Bakri Telekom. Pada masanya, Asia merupakan salah satu pemain utama dalam industri telekomunikasi Indonesia, menarik perhatian jutaan pelanggan melalui berbagai inovasi. Asia diluncurkan pada 12 September 2003 dan berkembang pesat berkat strategi harga yang kompetitif serta produk unggulan seperti Asia Hidayah, ponsel Islami pertama di Indonesia. Namun, perkembangan teknologi dan persaingan ketat di industri telekomunikasi menyebabkan Asia kehilangan pelanggan. Pada periode 2015 sampai 2016, layanan Asia resmi dihentikan, yang menyebabkan PT Bakri Telekom mengalami kesulitan finansial. Di video ini kita akan membahas perjalanan Asia sejak awal kemunculannya, masa kejayaan, hingga akhirnya runtuh dari pasar telekomunikasi Indonesia. Jika kalian ada usulan konten menarik, langsung saja tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Yuk, langsung kita ke pembahasan. Asia lahir dari transformasi PT Radio Telepon Indonesia atau Ratelindo menjadi PT Bakri Telekom pada tahun 2003. Perusahaan ini mengadopsi teknologi CDMA yang saat itu dianggap lebih efisien dibandingkan GSM dalam hal kualitas suara dan biaya operasional. Teknologi CDMA memungkinkan Asia menawarkan layanan telepon dengan tarif lebih murah dibandingkan kompetitornya, menjadi daya tarik utama di pasar telekomunikasi Indonesia yang masih didominasi oleh operator GSM seperti Telkomsel dan Indosat. Pada tahap awal, Asia hanya beroperasi di wilayah Jabodetabek dan Bandung dengan investasi awal sebesar 700 miliar rupiah. Target awalnya adalah memperoleh 150.000 pelanggan pada akhir 2004. Untuk mencapai tujuan ini, Asia meluncurkan berbagai promo menarik seperti tarif nelpon murah dan program kredit seumur hidup bagi pelanggan. Strategi ini terbukti efektif dan menarik perhatian konsumen. Seiring kesuksesannya, Asia memperluas jaringan ke berbagai kota lain di Indonesia. Pada tahun 2007, jumlah pelanggan mencapai 3,7 juta, meningkat menjadi 5,8 juta pada Juni 2008 dan 9 juta pada akhir 2009. Puncak kejayaan Asia terjadi pada tahun 2011, dengan jumlah pelanggan mencapai 14,6 juta. Ekspansi ini didukung oleh strategi pemasaran yang agresif, termasuk kemitraan dengan Nokia untuk menghadirkan ponsel bundling Asia yang terjangkau. Pada tahun 2009, Asia telah menjangkau 64 kota, termasuk Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Makassar, dan Balikpapan, menjadikannya salah satu operator dengan cakupan luas pada masanya. Pegang dong. Ya. Wih, warna. 1 juta ya? 2 juta? 299.000. Masa kejayaan Asia ditandai dengan berbagai inovasi yang menjadikannya menonjol di pasar telekomunikasi Indonesia. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah peluncuran Asia Hidayah pada Agustus 2008. Ponsel yang dirancang khusus untuk pengguna muslim dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari 200.000 hingga 500.000 saja. Produk ini menawarkan fitur-fitur Islami yang belum pernah ada sebelumnya di ponsel lain. Beberapa fitur unggulannya seperti Al-Quran Digital 30 juz, dilengkapi dengan teks Arab lengkap serta terjemahan bahasa Indonesia, memungkinkan pengguna membaca Al-Quran kapan saja. Pengingat waktu sholat, menyediakan notifikasi waktu sholat dengan suara azan dan beduk yang disesuaikan untuk ratusan kota di Indonesia. Kumpulan hadits dan doa harian, memudahkan pengguna mengakses hadits serta doa-doa penting langsung dari ponsel. Aplikasi penghitung zikir, membantu pengguna menghitung zikir secara digital. Asia Hidayah mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang semakin meningkatkan kredibilitas dan daya tariknya di pasar muslim Indonesia. Peluncurannya bertepatan dengan bulan Ramadan, periode di mana permintaan akan produk bernilai religius meningkat pesat. Menurut Eric Mayer, Deputi CEO Asia saat itu, Asia Hidayah dirancang untuk mengintegrasikan teknologi dengan gaya hidup religius, yang terbukti sukses dalam menarik segmen pasar Indonesia. Selain Asia Hidayah, Asia juga memperkenalkan inovasi lain yang memperkuat posisinya di pasar, seperti layanan SMS Rp1 per karakter yang diklaim sebagai yang pertama di dunia.
Asia juga menawarkan layanan ringback tone serta kemitraan dengan Sariayu untuk menyediakan konten kecantikan di ponsel. Pada tahun 2008, Asia mencatat rekor muri untuk percakapan telepon terlama selama 6 jam dengan melibatkan 1.782 partisipan di 9 kota, menunjukkan kekuatan kampanye pemasarannya. Meski sempat berjaya, tahun 2012 menjadi titik balik bagi Asia. Jumlah pelanggan mulai turun dari 14,6 juta menjadi 11,7 juta dan terus menyusut setiap tahunnya. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain persaingan ketat dengan operator GSM, operator seperti Telkomsel, Indosat, dan XL semakin agresif menawarkan layanan GSM dengan jaringan lebih luas dan stabil. Teknologi GSM memiliki fleksibilitas lebih besar dalam kompatibilitas perangkat, sementara CDMA yang digunakan Asia terbatas pada ponsel tertentu, mengurangi daya tariknya di kalangan konsumen. Saat industri telekomunikasi beralih ke 3G dan 4G, jaringan CDMA Asia menjadi usang. Konsumen lebih memilih operator yang menawarkan akses internet lebih cepat dan layanan lebih modern. Kemudian, strategi yang kurang adaptif, Asia meluncurkan Asia Max D pada tahun 2012, layanan internet berbasis e-video, tetapi kalah saing dengan operator 3G dan 4G yang menawarkan kecepatan lebih tinggi dan latensi lebih rendah. Selain itu, PT Bakri Telekom mulai terbebani hutang yang signifikan. Pada tahun 2014, perusahaan menyewa jaringan 4G Smartfren dengan biaya 30 miliar rupiah per bulan dan membeli 6% saham Smartfren sebagai bagian dari upaya revitalisasi. Namun, langkah ini gagal menghentikan penurunan pelanggan, memperparah kondisi finansial perusahaan. Pada 1 April 2015, Asia resmi menghentikan layanan data, diikuti dengan penutupan jaringan CDMA di luar Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada Januari 2016. Secara bertahap, semua layanan Asia dihentikan. Pada tahun 2018, Smartfren melaporkan bahwa Asia tidak lagi memiliki pelanggan aktif, menandai akhir operasinya di pasar telekomunikasi Indonesia. Meskipun PT Bakri Telekom tidak secara hukum dinyatakan bangkrut, perusahaan ini menghadapi masalah hutang besar, termasuk gugatan di Amerika Serikat pada 2014 terkait obligasi senilai 380 juta dolar Amerika Serikat. Untuk mengatasi krisis finansial, PT Bakri Telekom menjalani proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang diakui oleh Pengadilan AS pada 2021. Namun, saham perusahaan resmi delisted dari Bursa Efek Indonesia pada 2021. Kisah Asia mencerminkan dinamika industri telekomunikasi yang cepat berubah. Keberhasilannya dalam menghadirkan inovasi seperti Asia Hidayah dan tarif murah membawanya ke puncak kejayaan, tetapi kegagalan beradaptasi dengan peralihan teknologi dan masalah keuangan menyebabkan kehancuran. Kini, PT Bakri Telekom masih beroperasi dalam kapasitas terbatas sebagai penyedia layanan digital korporasi, tetapi jejak Asia sebagai operator seluler telah hilang dari pasar. Itulah kisah sejarah Asia dan ponsel Asia Hidayah, dari masa kejayaan hingga kebangkrutannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika ada konten menarik, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum.